gitu. Oke, kita sudah siap untuk record. Kemudian untuk mempersingkat waktu juga, Bapak Ibu semua, kita akan langsung mulai saja untuk analisis bibliometrik di sesi ke-6 begitu. Kita sudah masuk sesi akhir nih. Nah, pasti Bapak Ibu sudah sampai analisanya juga sudah selesai dan kita harapkan juga Bapak Ibu bisa segera menyelesaikannya. Gitu. Baik, Ibu Misbah, kita bisa mulai sekarang, nggih. Iya, silahkan. Nggih. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu Misbah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Di sini sudah ada Mas Wildan, Bapak Endrizal, Ibu Sulaminingsi, Bu Fitri, Bu Resmaniasi, Bu Silpi, dan juga Pak Indra ya. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini gitu ya. Jadi mohon maaf, tadi malam saya liburkan karena ingin ini menikmati hari lahirnya saya, Bapak Ibu. Oh, selamat Ibu Iya. Selamat Misbah. ulang tahun. Iya, tadi malam Selamat itu ulang tahun, Bu apa? Misbah. Tahun, Bu. Selamat Tahun Bu, hari tahun Ibu. J. Iya, jadi apa makan-makan itu. syukuran tadi malam mah begitu. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Iya. Nggih, Ya, Bu. Ada masalah. Beda Iya. sehari Dengan berarti siapa kita, tadi Bu, malam ulang Bu? tahunnya, Bu. Kenapa Pak Wildan Endrizal? sekarang Dengan siapa menikmatinya tadi malam? Oh, dengan siapa itu? sama mantan pacar. Oke, baik. Sudah tua jadinya Pak Endrizal, udah bertambah nih umurnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas ucapannya. Nah, kalau sesuai dengan jadwal kita malam hari ini pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon izin saya share screen sebentar. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu metode sudah ya, kemudian kan hasil sudah. Pembahasan interpretasi kan juga sudah. Nah, maka hari ini kita ke pendahuluan. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk pendahuluan secara umum ya Bapak Ibu, itu kan terdiri dari 3 poin ini ya. What is known, what is unknown, dan juga how and why. Yang pertama terkait dengan what is unknown, berarti kan ini yang sifatnya pengetahuan umum ya, sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, atau ibaratnya kalimatnya berupa kalimat positif seperti itu. Oke, baik. Mas Wildan mohon izin, Nggih. Baik, Bu. bentar ya. Iya. Yang metodologi belum, Ibu? Oh ya, sambil ya, Iya. nanti Ibu gabung ya. Oke, Oke. baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di bagian metode dulu, mohon izin. Nah, kemarin kan sebenarnya secara praktis Bapak Ibu ini kan sudah mempraktikkan kan ibaratnya seperti itu. Tapi dari praktik itu yang kemudian dibahasakan ke dalam manuskrip. Artinya apa? Dibuat dalam bentuk bagan gitu ya ataupun sejenisnya. Jadi seperti halnya yang ini ya dari Scopus Database. Nah, dengan Bapak Ibu kan kemarin ada dua ya, ada yang menggunakan artikel title, abstrak, dan keyword. Ada juga yang menggunakan artikel title saja. Nah, itu silahkan dituliskan. Nah, baru kata kuncinya apa gitu ya. Nah, jangan lupa untuk pengumpulan data, kapan dilaksanakan, itu dituliskan. Yang ini adalah hasil pertama ya, berdasarkan kata kunci yang ada, maka diperoleh sekian dokumen. Nah, kemudian baru kita lakukan limitasi ya, kriterianya apa-apa saja, silahkan dituliskan. Dari kriteria yang ada, maka tersisa berapa dokumen untuk kemudian dianalisis lebih lanjut seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mah untuk metode gambarannya seperti ini.
Mau Bapak Ibu tuliskan dulu di paragraf gitu ya, dijelaskan, oh ini adalah penelitian bibliometrik analisis yang terdiri dari stepnya apa-apa saja. Kan kemarin seperti yang saya contohkan, apakah punyanya Zupik gitu ya, ataukah punyanya Huda, ataupun punya yang lainnya silahkan. Nah, baru secara umum misalnya disajikan pada diagram alir berikut. Nah, baru buatkan diagramnya. Nah, ini kenapa saya pendek ya, Bapak Ibu, karena apa tidak terlepas ini kan untuk ke proceeding ya, terindeks Scopus. Jadi mah eh, singkat ya, karena kan terbatas dengan jumlah halaman. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ke jurnal, nah itu nanti mah di ini kan dideskripsikan ya setiap tahapannya. Nah, kemarin baru saja terbit juga artikel bibliometrik saya di Proceeding juga Q3 baru kemarin sebentar saya tampilkan. Karena kalau untuk bibliometrik itu sendiri, setiap tahun itu memang ada conference-nya gitu ya untuk yang bibliometrik dan dia temanya tentang SDGs begitu. Sebentar, saya tampilkan. Baru kemarin ini masih hangat ya Bapak Ibu. Press the open nih mah. Di oven. Sebentar. Oke, nih saya tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya melakukan mapping gitu ya. Ya, ntar saya geser. Nah, jadi melakukan mapping gitu ya, bagaimana tren dari ChatGPT ini pada evaluasi pendidikan begitu. Nah, analisis bibliometrik untuk mensupport SDGs, terutama SDGs 4 ya, dalam hal ini adalah Education for Sustainable Development begitu. Nah, ini corresponding autornya adalah saya. Nah, jadi mah saya tuh biasa udah target. Setiap tahun nih ada artikel bibliometrik, setidaknya satu gitu ya, publish di Proceeding Index Scopus. Nah, biasa saya ikuti konferensi ini terus setiap tahun, tapi memang nih seleksinya ketat. Jadi biasa hampir 100 lebih yang ikut, tapi yang bisa dipublikasikan biasa hanya 50 saja begitu. Jadi ini ada proses review, revisi juga begitu. Dan alhamdulillah kemarin diterima dan juga sudah publish. Oke, bentar, saya lihatkan metode. Nah, ini juga cara lainnya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan saya singkat gitu ya. Nah, mau dideskripsikan seperti ini juga boleh. Oh, data ini diambil 7 Juni 2025. Nah, seperti saya lupa kemarin, Pak Setiajit ya yang nanya atau siapa, kapan Bu sebaiknya data itu dilakukan? Nah, biasa kalau misalnya conference, saya tadi tidak terlalu lama kapan dari deadline paper itu atau deadline abstrak itu disubmit gitu. Ini kalau nggak salah eh, bulan Juni tanggal berapa begitu ya deadline-nya ya udah tanggal 7-nya baru dicari datanya gitu ya, dilakukan data mining seperti itu. Nah, kemudian nih dengan kata kuncinya ChatGPT, generative AI gitu ya, kemudian learning, education, instruction, teaching. Pokoknya kita mencari sesuatu yang kata itu memang memungkinkan memiliki sinonim begitu. Kayak evaluasi gitu ya, bisa assessment, bisa measurement gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mau dibuat seperti ini juga boleh. Intinya mah diagram alir itu suka-suka Bapak Ibu mau nanti bentuknya seperti apa ya. Intinya dari data dari kata kunci yang ada, kita peroleh sekian dokumen, dari sekian dokumen yang ada, kemudian kita melakukan exclude atau melakukan limitasi sampai nanti pada akhirnya sekian dokumen yang kita lakukan visualisasi atau analisis lebih lanjut begitu. Nah, ini baru disampaikan, oh data visualisasinya menggunakan apa? Oh, Bapak Ibu kan nanti menggunakan post viewer begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sementara untuk metode dulu sebelum saya lanjut, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau menampilkan. Oh, saya sudah jadi Bu Misbah metodenya benar nggak nih kayak gini di manuskripnya silakan. Tanya Ibu, Bah, eh, silakan Ibu. silakan. Kalau untuk ini
Ibu membuat metodenya itu kotakan-kotakan itu pakai template atau manual, Ibu? Ibu pakai yang di Microsoft Word sebentar, saya buka. Kan di Microsoft Word itu di bagian insert itu kan ada Bu ya chart ya. Bisa dari situ atau Ibu pakai PPT juga bisa nanti baru di copy paste sebentar. Nih ya saya share screen ya. Nah, Bu Sulaminingsih kan nanti bisa pakai ini di Microsoft Word ini di bagian insert. Nah, ini kan ada Smart ya, Smart Art. Nah, karena ini kan berupa proses, berarti pilih yang ini nih. Nah, tinggal Ibu pilih dari yang sekian banyak ini. Nah, mana yang sesuai menurut stylenya Ibu. Kan terkadang setiap orang tuh punya passionnya masing-masing ya. Begitu. Nah, begitu Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Ibu, saya mau nanya, Oke, eh, Ibu di artikel yang sebelumnya, bukan yang masih oke, hangat ini, oke. itu apa namanya referensinya Ibu kan pakai apa tuh Vancouver ya? Itu karena memang permintaan proceedingnya begitu ya Bu ya? Betul, nggih, Oh, betul Ibu. Jadi kita mah stylenya mengikuti dari pihak publisher. Kalau publisher mintanya yang penomoran ya, Pancover, mm, jadi kita ikuti. Tapi kalau mm. jurnal kan bisa jadi nanti dia pakai Bisa IPA, pakai dia apa belum ya? ya. Pokoknya mah kita ngikut aturan yang berlaku saja. Oke, begitu ada lagi Bu Silvi? Apa namanya itu Bu? Apa namanya kalau kalau conference atau ininya proceeding gitu, jumlah katanya itu biasanya nggak terlalu banyak ya Bu ya? Apa jumlah halamannya, jumlah Hmm. katanya gitu? Biasa kalau proceeding mah dibatasi maksimal 10 halaman. Oh gitu ya. Nggih. Kalau 10 halaman itu kira-kira berapa word ya Bu ya? Nah, jarang menghitung saya Bu Silvi, pokoknya mah lihat halaman. Tapi memang Halaman aja ya. Tapi walaupun sedikit pun sebenarnya juga perlu kita ini ya berpikir keras bagaimana misalnya apa ide yang mau kita sampaikan semuanya itu bisa masuk. Terkadang kan pengen nih semuanya disampaikan gitu ya. Ternyata lebih dari 10 halaman berarti kan ada nih beberapa part yang itu harus kita press begitu. Iya. Saya Gitu. malah mikirnya sebaliknya. Saya nyampe nggak sekian halaman apalagi itu. Iya, makanya terkadang ini akan bergantung juga pada jumlah penelitiannya. Apa bukan? Iya. Jumlah pertanyaan penelitian, begitu. Iya, Kalau lagi misalnya pula saya di sebagai jurnal, pembuka nih kan kita bingung ya apalagi ya gitu malah eh, kayak kehilangan ini gitu kehilangan ide ini apalagi sih yang mau di itu gitu. kan kalau secara umum ya, pertanyaan penelitian itu kan kita satu, tahun publikasi, dua, misalnya berdasarkan sumbernya, tiga, Mm, afiliasi atau kampus, ya, empat, terus negara. negara. Habis itu lima, misalnya berdasarkan penulis. Penulis ini kan bisa kita bagi dua. Apakah penulis berdasarkan jumlah dokumen? Apakah penulis berdasarkan citasi? Nah, baru kan Hmm, kemudian eh co-occurrence-nya gitu ya, co-occurrence. Baru ya, kemudian terakhir adalah yang overlay kan seperti itu. overlay. Nah, ada 8. Nah, Ya, tapi 8 ini tadi kita sesuaikan dengan tujuan publikasi ya. Kalau ya, publikasinya hanya membatasi 10 halaman, berarti biasa saya tidak 8 ini. Hanya misalnya 5 atau 4-nya saja yang kemudian dijadikan pertanyaan penelitian. Tapi kalau jurnal, biasa kan boleh tuh lebih dari 15 halaman gitu ya. Dan ya. semakin rinci kan semakin baik ya, seperti itu. Nah, maka kan 8 ini biasa dimasukkan begitu. Ibu, satu lagi apa namanya? Kan waktu itu yang punya saya itu range time frame-nya kan tahun 21 sampai 25 begitu ya. Iya. Lalu ketika dilihat di apa overlay itu yang ini tuh kayaknya 2021 sampai 23 gitu adanya Mhm. gitu. Itu kenapa, Bung? Oke. Itu kenapa nggak ada tahun 25-nya gitu? Iya. Nah, apakah misal tadi ya tahun publikasi itu dia berkolerasi dengan visualisasi overlay kan begitu ya pertanyaannya Bu Silvi Mm-mm. ya. Mm-mm. Oh, pada saat tahun publikasi dibatasi 2021 sampai 2025. Oh, Ya, tapi betul. kenapa di overlay kok 2025, 2024-nya nggak muncul? Ya, Hanya ya. sampai 2023. Nah, yang namanya post viewer itu kan dia memang melakukan penginputan berdasarkan data yang kita submit kan begitu. Nah, Mm-mm.
Bisa jadi 2004, 2025 itu frekuensi kemunculannya sangat kecil. Makanya kan Oh ketika gitu. dia frekuensinya sangat-sangat jarang, berarti kan bulatannya itu bisa jadi tidak terlihat. Oh Makanya gitu. kan yang Ada kemudian muncul, sebenarnya cuman tidak nah, terlihat gitu ya. betul. Hanya muncul Oh hanya 2021, ya 2022, ya ya. Yang 2023. besar-besar, yang banyak-banyak tuh di tahun Betul, itu gitu. Oh, betul. ya makasih. Nggih, Tambahan yang sama-sama. lain. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau menyajikan. Ini loh punya saya Bu Misbah, metodenya udah selesai nih di manuskrip. Silakan. Saya tanya aja Bu Misbah. Baik. Ya, Susah. silakan. Saya agak kembali sedikit ini. Kan misalnya kita memasukkan kata kunci, dapat misalnya 500-an. Setelah kita seleksi tinggal 120 misalnya. Nggih, Apakah yang 120 itu langsung otomatis menjadi referensi kita? betul. Nah, terus referensi kita itu apa bisa otomatis dia ada di belakang makalah kita nanti atau kita masukkan sesuai dengan cara mendelay mendelay. Cara mendelay Oke, artinya kita buka satu-satu oke. jurnal yang sekian itu, terus Nggih, kita ambil secara memparase. Apa oke. begitu? Oke, Begitu maksudnya? baik. Nah, tadi kan setelah dilimitasi tersisa 120 untuk analisis lebih Ya, lanjut. Oke. Apakah 120 ini bisa kita jadikan referensi? Sangat bisa. Jadi tidak perlu ya. kita mencari lagi googling di luar. Nah, tapi Ah, apakah ke 120-nya nih kita jadikan referensi? Tergantung nanti dari Pak Endrizal ya. mengutipnya. Apakah ke 120-nya atau hanya ternyata 50%-nya saja. Maka itulah yang nanti akan muncul di bagian referensi atau daftar pustaka yang di akhir manuskrip gitu. Nah, lalu penginputannya bagaimana? Kalau misalnya Pak Endrizal punya PDF-nya, berarti kan bisa langsung add file ke Mendeley, kan begitu. Nah, tapi Heeh. kalau misalnya PDF-nya nggak punya, ya sudah. Berarti kita apa inputnya adalah manual saja, begitu. Karena kan kita udah punya judulnya, nama penulisnya, nama jurnalnya, volumenya, nomornya kan sudah punya, begitu. Manual maksudnya pakai Mendeley. Betul, Kan ini yang secara otomatis ini Mendeley itu kan, Bu Misbah. betul, betul. Ya, lanjut Bu. Ini pertemuan kita yang berapa kali nih setelah ini lagi? Ini 6, berarti 2 kali lagi Bapak. Berarti Setelah hari ini ya. Senin sama Rabu, Senin. Ya, ya Pak Anu ya, Mas Wildan ya. Kayaknya belum cukup itu, Bu. Ya. Belum selesai ini kayaknya. Semoga Saya dimudahkan. nambah 2 kali lah. Baik, Jadi tanggal 20 itu objektifnya terakhir kita punya artikel gitu ya Bu ya. Oh, Harapannya seperti itu, Nggih. Jadi silahkan nanti ditampilkan. Jadi kan bisa nanti misalnya saya komen, oh ini mungkin kurangnya di bagian ini gitu ya. Silahkan ditambah-tambahkan begitu. Walaupun tidak mesti 100% jadi. Karena iya iya. tadi metode Bapak Ibu sudah mempraktikkan. Tinggal bagaimana kemudian dibuatkan menjadi sebuah diagram kan begitu, dibahasakan di manuskrip. Kemudian bagian hasil kan sudah ada tuh hasil visualisasi. Nah, tinggal dipastikan gitu ya, di copy. Nah, interpretasi kemarin sudah ya bagaimana kita uh, Itu meinikan kan ya urusan dikaitkan mental dengan sih, ya. referensi begitu. Itu harus, maksudnya bukan pulang karena lamaran anaknya, enggak, cuma kebetulan. Anaknya lamaran si Arsi. Lanjut. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu ya, silakan. Untuk hari Saya ini. terus terang gaptek ya. Ketika Mm-mm. misalnya memindahkan ke apa ya data apa map fast viewer yang berantakan jadi apa tabel yang apa itu yang Mm-mm. rapi itu. Nah, itu aja struggling banget gitu. Kemarin untung mantu saya datang ke rumah gitu ya. Aduh, tolongin mama dong. Gimana ini caranya gitu. Itu aja ya eh, namanya udah tua ya jadi gaptek hal begituan gitu. Padahal kan untuk ngata-ngatainnya kan kita perlu rapi dulu sih apa itu Betul. apa namanya dalam tabel gitu kan Bu. Siapa Nggih. kemarin Pak Setia? Ya, siapa yang nanya gimana?
menjadikan ke tabel yang berantakan ini gitu. Nggak ada yang Heeh. jawab karena saya juga nggak bisa menjawab Ya, itu mah di caranya. convert saja. Kalau misalnya kita susah ya, ya udah convert online aja. CSV to Excel gitu mah. Selesai ya. Oh gitu. Oke. Saya yang nanya tuh Bu. Oh, Bapak ya. Tapi udah berhasil ya Pak? Udah saya coba-coba aja. Saya putar Oh, lagi ananya Bu Misbah. Tak tolong juga sama Pak Indra. Heeh. Akhirnya jadi juga. mantap. Oh ya. Oke, ini mungkin sambil saya tampilkan juga ya terkait dengan abstrak yang bisa kita jadikan referensi ya, sebentar. Sebenarnya nggak masalah Bu Silvi juga tadi ya, oh saya gaptek tuh nggak masalah. Yang penting kan yang perlu kita apresiasi itu semangatnya ya, walaupun misalnya umurnya sudah sekian, tapi luar biasa masih mau belajar begitu mah. Ya. Ya, sebentar saya contohkan ya. Udah 40 Bu umurnya. Masih 63 Bapak. Masya Allah. Udah tua. Saya Nah, kalau nggak sampai ke GBN 2 tahun lagi pensiun. gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kan dari abstrak dari Excel kemarin kan kita udah punya tuh ya. Nah, Heeh. buka. Ya, gini. Nah, ini kan dari abstrak yang Heeh. banyak ini, karena kan Ya. mau kita ambil hanya judul sama isi abstrak ya. Ya udah, Ya. kita copy paste ke sheet berikutnya. Nah, yang tersisa kan nama penulis, judul artikel, sama abstrak begitu. Kalau sudah, ini biasa saya copy dulu ke Excel, apa ke Microsoft Word. Nah, kemudian saya bahasa Indonesia kan begitu. Nah, itu kan nanti kebaca tuh ya sekian berapa-berapa ya, berapa dokumen yang kemudian kita analisis lebih lanjut. Nah, dari sekian banyak itu kan memang tidak semuanya kayak Pak Endrijal tadi bilang oh 120 misalnya ya. Kan tidak 120-nya kita jadikan referensi hanya beberapa. Nah, dari yang beberapa itu biasa saya nih kasih warna. Oh, warna hijau berarti nanti bisa saya taruh nih di pendahuluan. Oh, warna abu-abu mungkin nanti bisa saya tambah nih di bagian pembahasan begitu Bapak Ibu. Kalau kosong-kosong, oh berarti nih nggak ada yang masuk gitu. Oh nanti kalau warna ungu, nanti di bagian pembahasannya tentang apa nih? Tentang penulis kah, atau di overlay kah, atau di co-occurrence begitu. Nah jadi di bagian abstrak ini sangat membantu kita gitu ya untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Apakah di pendahuluan, ataupun di pembahasan di setiap pertanyaan penelitian begitu Bapak Ibu. Jadi intinya kita tidak perlu lagi googling di luar ya, cukup menggunakan Excel yang sudah kita punya begitu. Nah, ini kan sudah berwarna-warni. Itu aja Bapak Ibu kita obok-obok. Mas. Bisa dipraktekkan sedikit Bu Misbah. Cara memindahkan dari yang semraut tadi ke kotak-kotak Word Oh, yang itu bagus ini. kalau saya di convert aja Pak, soalnya saya lupa jalannya kan. Sebenarnya ada ya jalannya nih, mungkin Pak Indra tahu juga ya. Kalau saya mah di converter online saja sebentar. Oh iya. Nah, ini nanti kan di sini Pak Endrizal buka aja ya di convert gitu. Convert online, Oh, CSV to Excel begitu. Nah, ini banyak nih. oh Nah, tinggal gitu. dipilih saja begitu. Tapi kalau memindahkan ke Word-nya mah ini kan di copy paste ya, gitu. Convert CSV to apa? NG Excel. Excel gitu ya. NG. Ya, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu. Izin Bu untuk apa namanya? Untuk pertanyaan penelitian itu seperti apa? Nah, untuk pertanyaan penelitian, sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, kalau pertanyaan penelitian ini tergantung dari penulis ya. Mau sekian banyaknya itu, kalau saya tadi ya tergantung dari jumlah halaman. Nah, misal ini saya punya 6 ya. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah publikasi tiap tahun. Yang kedua ini adalah top 10 source-nya, dalam hal ini jurnal atau proceeding. Kemudian berdasarkan top 10 country-nya.
Itu Kemudian, menentukan 10 itu Ibu Misbah sendiri aja gitu ya Bu ya? iya, betul. Kemudian top 10 affiliates, kemudian top 10 authors berdasarkan citasi. Nah, sama yang terakhir ini adalah visualisasinya berdasarkan co-occurrence, begitu Bu Resmaniasi. Ini pertanyaan berikutnya, Bu. Oke, Tadi Ibu kan di abstrak itu kan dikasih kode gitu ya. Dikasih kode untuk pembahasan. Berarti itu oke. terkait dengan pertanyaan ini ya, Bu, ya? Betul, Enggi. Pemilihannya. Betul sekali. Kan ibaratnya begini ya. Sebentar. Ibu Sylvie Ya Bapak. 2 tahun lagi katanya. Iya. Pak Idrizal nih, anu Bapak kayaknya Henrizal sama berapa Ingrid. berapa Pak? Bu, lupa nutupnya tadi. Istri saya nanya tadi, Bu. Oh ya. Jangan-jangan anu nih istrinya Pak Idrizal juga belajar ya, luar biasa nih di Ya, samping. ada ikut dengan saya ini. Maaf Bu Sylvie, istri saya Nggak nanya siapa apa-apa ibu yang Bapak. umur kok semangat sekali gitu. Masya Ya, Allah. kita tuan mana Pak? Saya dengan Bapak. Kenapa Bu? Tuan mana sama Pak Henrizal saya? Saya udah 67 Bu. Oh ya. 3 tahun lagi pensiun. Masya Allah. Iya. Yang Oke, penting semangat. nggih Ya. betul. Kebetulan istri saya peneliti juga Bu, kami di BRIN. Oh ya. Di Nggih. print ya Pak. Iya Bu. Oke, baik. Nah, mau Lanjut. diizinin saya lanjutkan. Nah, jadi biasa nih, ini sebagai contoh ya dari yang hasil visualisasi coherence. Kan kita bagi menjadi beberapa klaster. Kemudian kan Ya. setiap klaster nih kita ambil misalnya 10 kata kunci yang Ya sering ya. banyak muncul ya, begitu. Ya udah, misal sebagai contoh nih SDGs ya. Nah, maka di kata kunci ini saya cari nih yang tentang SDGs. Nah, carikan nih SDGs ini apa pembangunan berkelanjutan ya kalau di Indonesia kan. Saking banyaknya ya dia sampaikan nih. Nah, ini kan pembangunan berkelanjutan. Oh, berarti yang ini artikelnya bisa saya citasi begitu. Nanti lanjut dia kemana lagi mengarah? Nah, ini kan juga, oh masih artikel yang sama ya, satu satu referensi. Nah, ini pembangunan berkelanjutan juga SDGs. Oh, berarti nanti artikel yang ini bisa saya citasi begitu dan seterusnya. Begitu caranya. Oh, berarti itu yang tadi Ibu sampaikan tergantung kita untuk citasinya yang mana, Bi? Betul. Di Jadi berapa kayak ya? tadi, oh klaster sebentar mana tadi? Oh, klaster satu yang mau saya ambil tadi kan SDGs. Oh, klaster kedua misalnya tentang critical thinking gitu ya. Tinggal kita cari sini berpikir kritis coba. Pokoknya mah yang ini aja dicari-cari gitu ya, diubuk-ubuk. Nah, tuh. Nah, ini kan berpikir kritis. Ya udah. Oh, berarti itu nanti yang mau saya citasi. Tinggal kita membahasakan dari sekian banyak artikel ini kan sekira dia selaras, berarti kan kita perlu paraphrase gitu ya, biar ininya bagus ya, dibaca orang begitu. Intinya mah semua abstrak yang ada di sini itu bisa kita pakai begitu. Begitu Bu Resmaniasi. Bu, terima kasih. Saya sedikit ingat ini kenapa Ibu kemarin nanya yakin itu 1000-an artikel ini ternyata di pembahasan ini ya Bu ya. Ya ya ya. Bu, saya nanya Bu, Oke, silakan Pak Indra. terkait eh, ringkasan yang Ibu buat di Word tadi, Oke. itu berapa minimal artikel yang kita susun itu Bu? Oh, udah ada Pak. Pokoknya mah biasa saya buat semuanya. Tapi kan yang biasa saya tinggal apa? Biasa kan ada tuh ya bagian introduction untuk pembahasan. Nah, kemudian hasilnya apa sama simpulan. Nah, sisanya kayak metode apa tuh biasa saya deletein. Nah, baru ditranslate kan begitu. Tapi kalau udah jago bahasa Inggrisnya kan nggak usah ditranslate, cukup bahasa Inggris tuh aja dipakai. Begitu. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu.
Kalau nggak ada saya, Bu, Nggih, silakan, Pak. ingin praktek saja. Nggih, silakan. Saya beberapa kali saya coba-coba lagi itu memulai dengan kata kunci lain, mendapat jurnal, habis itu di limited. Nah, Mm-mm. sampai di ekspornya kok bermasalah terus, Bu. Kalau yang praktek ini kan sudah berhasil ini dengan Iya. tampilan-tampilan bagus. Tapi saya coba dengan yang lain, Mm-mm. sampai di ekspornya kok gagal gitu. Oke, coba di share screen Pak Endrizal. Saya share screen ya, Bu ya. Iya. Ini mumpung yang lain belum nanya. Kalau ada yang nanya, saya nggak berani juga. Karena ini kan mengulang-ulang ini. Iya. Nggak apa-apa lagi Pak. Nggak Biar apa-apa ya, Bu Selvi ya. iya, biar Ya, ngulang-ngulang sama-sama kan kita belajar semua. bukannya Betul, Pak udah Indra. expert, namanya pemula semua ya. Ya, karena kebetulan masih ada yang belum ngomong nih. Pak Ahmad belum ngomong nih. Mungkin sebentar lagi mau share screen ini. Saya dulu sebentar ya, Pak Ahmad ya. Lanjut, Pak, lanjut. Saya juga Nampak, orang Bu. Padang lagi Pak Enrizal. Kenapa, Bu? Saya juga orang Padang tahu. Oh, sama lah kita kalau gitu. Masya Allah. Nanti lah kita cerita, Bu. Nanti kita cerita ya Pak. Ya, Bu. Oke. Saya buka ya, Bu. Iya, silakan. Orang Padang. Saya mah kalau ada rezeki, kalau jadi akhir bulan ke Padang, insya Allah. Oh, ya. Alhamdulillah. Kemana Bu Misbah? Ke Mana Padangnya, Bu? UNP. oh, UNP. UNP. Oh. UNP. Nampak? Udah nampak screen saya, Bu? Iya, sudah nampak. Saya start dari awal lagi ya. Saya masukkan kata kuncinya. Oke. Ada kutip dulu. Multi. Cropping. Ini kan diuji nih. System. Multi cropping system. Oke. Kita share. Oke. Nah, kan dapatnya 1000 ini. Ya, 2000 kurang Nah, 1. Oke. 2000 kurang 1, ya betul. Nah, sekarang kita limited. Saya Oke. coba 5 tahun. Kita akan mencoba ekspornya, nanti kok gagal terus saya gitu. Ini nggak perlu artikel, nggak perlu ini, nggak perlu ini English. Ada yang final itu di mana tuh, Bu? Source type-nya jurnal itu. Ya, Source kena type-nya jurnal apa-apa. source tab ya jurnalnya. Kok nggak muncul yang jurnalnya, Bu Misbah? Itu Coba ke atas source sedikit. type Ya, di bawah Pak. buah ya. Terus, nah tuh, klik tanda panahnya Pak di samping, belum muncul. Oh iya Nah, betul. iya. Jurnal. Jurnal. Oke. Apa lagi kira-kira, Bu? Coba ya. Itu Oke. belum itu yang final itu belum ada. Publication stage-nya, bisa diklik. Oke. Sama, Publication. tadi belum muncul juga. Jadi, Pak Endrizal mesti klik dulu tanda panah yang di samping. Nah, tutup. Publication state-nya ya. Iya. Ya. Oh ya final betul. Nah, limit lagi. Limited lagi. Tersisa 630. 30. Oke. Nah, centang. Tentang all. Oke. Habis all ekspor. Betul. Habis apa? CSV. Iya. Ya. CSV ini 3 ini kita centang ini. Oke. Nah, yang dulu ini muncul, sekarang nggak muncul nih, Bu. Yang 2 belakang ini. Tergantung ininya, Pak. Tergantung. Oke. Nah, ini nggak perlu ID. Nah, Citation nggak perlu. citation perlu. Nggak perlu ya. Perlu itu Pak. Perlu itu. Source document type itu. Short Nah, yang document di type nggak bawahnya yang perlu. enggak. Sama publication stage. Terus nggak perlu Application satu lagi. stage juga nggak perlu. Karena kan kita sudah pilih final ya, Pak. Jadi Ya, nggak usah ya. ditekan. Publication Apalagi stage. Publication Publication state nggak perlu. Nah, Terus, Nah, ini format. PubMed nggak perlu. eh, Editor Editor. nggak perlu.
Oke, Udah. terus? Udah Oke, ekspor deh. Ekspor ya. oke. Nah, lancar Bismillah. dikaji nih ya, karena diulang hafal jadi. Ya. Nah, Nah, coba Track track status status. aja, Pak. Hmm. Track track status. status ya. Ya, nanti ada nih download Nah, ininya coba ada ke tuh. bawah. Di mana downloadnya? Scroll ke bawah lagi. Terus Nah, tuh scroll. download Nah, itu Ini dia. ya. PSP. Nah, Ya, sebentar. Coba ke atas sedikit izin. Ya. Terus lagi, Pak. Ini ada dua. Ini download juga Bu CSP. Coba ke atas lagi. Ini Kata ada lagi. berbagai tipe soalnya. Nah, kalau Ya. Pak mendownload yang 630, tuh tulisannya masih export in progress. Tapi Ya. kalau mau download yang 145, tuh tinggal diklik download CSP. Jadi yang punya Pak Endrizal ini mah Nah. menyediakan CSP-nya itu dengan berbagai macam pilihan jumlah dokumen. Oh gitu ya. Bisa 630, atau bisa yang seratus empat 145. puluh lima. 45. Nah, yang terdownload tadi kan yang 103 ayahnya tadi ya. Iya, 103 nih ya. Nah, nah, tapi kalau yang 630 itu statusnya masih in progress begitu. Tapi kalau Oh gitu. misalnya cara mendownloadnya gimana, Bapak tunggu sampai nanti tulisannya muncul kayak di bawah ini kan download CSP gitu. Nah, kalau kita download yang 103 berarti yang ini ya. Betul. Kita download lagi enggak apa Bu yang ini? Oke, silahkan. Mau download 103 boleh, seratus empat puluh Ya. lima boleh. Nah, terus melihat hasilnya gimana itu? Sudah. Nah, coba dibuka. Klik aja yang sudah di-download ini. Yang Klik ini ya. filenya, G. Klik 2 kali. Nggak muncul Bu. Itu Belum. muncul dah Pak. Ya tanda X-nya tuh apa kedap-kedip tuh di bawah. Di apa di bagian toolbar ya, yang di bawah bawah bawah. Bagian desktop Bapak. Kan Ya ada ini. zoom, samping zoom ada Excel tuh, ada logo Excel. Ya ya. Nah, klik. Nah, tuh klik tadi. Nah, klik. Oh ini ya. Betul. Oh. Berarti inilah hasilnya tuh Bu ya. Betul. Bisa kita buka lihat penampilannya di Mau Vios ini lihat post viewernya, G. Nah, berarti ya. buka post viewernya. Oh. Berarti ini tersimpannya masih di download nih ya. Betul. Oke. Jadi kita coba post viewernya. G. Lama ya. Iya, memang proses. Tadi sudah diklik 2 kali, Bapak. Lagi lah. Nah, tuh klik run. Run, run ya. Oke, tunggu tuh masih loading. Ya. Yes. Nah, silakan diklik create kayak biasa. Create Oke, ya. nomor 2 ya. Create map ini ya, map. Hmm, Next, betul. create data. Itu ya Bu, data ya. Oke, Next, fokus, fokus. Tik 3. Betul. pilih file tadi. Hmm. Tuh pakai tanda panah yang di bawah. Yang ini kan, Bukan, tanda panah. Bentar, pulpen. tanda Ini panah. yang ini nih. Terlihatkah nih, Bapak? Coretan saya nih. Oh ini, oh ya sorry. Nah, dari situ cari tadi di menu download tadi ya. Download ya. Oke, nah tuh pilih yang ini nomor Ya, nomor nomor mana 2 ini? dari bawah nih ya ini. Nomor 2 dari bawah ini kan Bu ya. Ya, betul. Ya, oke. Oke, Next. next, Nah, oke, next lagi. next lagi. Hmm. Nah, ini boleh diturunkan nih 4 nih jadi 1 saja 4 dokumen. jadi satu saja ya, karena banyak ya. Terus Next, next lagi. next lagi. Ya,
Nah, finish, Ish. Finish. yes. Yes. Hmm. Oke. Ini kalau Ibu Risma dampingin jadi dia. Kalau saya sendiri kok nggak jadi dia. Nah, perlu pendamping tuh, pendamping Bapak di samping tuh. Iya, kalau istri saya kalau dia nggak sibuk dia bisa bantu. Cuma kalau dia sibuk dia Coba Pak, baca Pak. Aku mau nyontoh. Apa maksudnya Bu. maksudnya? Interpretasi, ya, coba Nah, kata Bu Silvi, Nah, interpretasi. ini interpretasikan. kalau klasternya sekarang kan ada 4. Ya, Ya, kita lihat nih warna ya di samping warna di pojok merah, kiri hijau, bawah ini kuning, kan juga biru. tertulis ya. Hmm. Cuman kata kunci saya tadi ini pun tidak muncul dia di sini Bu Misbah. Kok yang Wajar, lain-lain? Pak, karena ini Hah? kan berdasarkan penulis tadi. Oh, Dan Oh iya, ini track bersama penulis ya. authorship berdasarkan authors, begitu. Ya, ya. Jadi kalau kita membahasnya mungkin yang lebih gampang sesuai dengan kata kunci kita, sesuai Nah, dengan kalau ilmu itu kita nanti ya. co-occurrence ya, 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 analisisnya. betul. Ibu, Jadi itu jadi si jawabannya Bu Van der Selvi. Werf ini yang paling banyak nulis tentang itu, gitu ya, Bu ya? Betul. Ya, Jadi kalau berarti ini berdasarkan penulisnya ya. jumlah dokumen, Heeh. Van der Waals ini yang paling banyak jumlah Nulis tentang dokumennya, itu. begitu. Dan banyak cantelan-cantelannya juga dia Ya, ya, betul. dan ibaratnya dia berkolaborasi dengan beberapa Dengan peneliti yang lain, begitu. Ya, betul, betul. artinya misalnya kelompok merah dia kolaborasi mereka tuh Betul, nulis gitu, kelompok hijau, betul, kelompok biru gitu ya, Bu ya. betul. Eh, Tim jadi kolaborasinya banyak begitu. hmm, Saya screenshot dulu Bu, untuk bukti. seneng ya kalau lancar kayak gini ya, Pak ya. Iya, itu makanya. Saya kalau lagi praktek sendiri kok bingung-bingung gitu. Kadang kandas sendiri sudah tutup lagi. Oke. Berartinya ketemunya Bu Misbah terus-terusan gitu. Harusnya begitu. Makanya saya bilang tadi belum nggak usah tutup kita 2 kali lagi, nambah seminggu lagi Bu. Bisa ya Tambah Bu Misbah ya? didobel dong itunya. Saya mau nanya Bu kalau sudah. Ya oke, silakan Pak Indra. Saya stop screen ya. Lanjut. Eh, Bu Misbah, Oke. apakah nanti dari hasil artikel bibliometrik ini bisa kita jadikan dasar untuk membuat sebuah proposal, misalnya proposal disertasi? Oh, Atau bisa juga sekali. Bisa sekali. bisa Bisa Ibu ya? banget ya. Oke. Berarti nanti kalau kita untuk jadi dasar buat proposal disertasi, berarti kita ambil yang ada kata kunci atau gimana Bu? Yang Betul, kata yang kunci ada berarti kata ya? kuncinya. Oke, sebentar saya contohkan. Sangat, sangat, Pak. Sangat bisa untuk proposal disertasi ataupun proposal penelitian yang didanai oleh BIMA misalnya. Ya, itu sangat bisa. Nah, Oke, makasih Bu. oke, sama-sama. Ntar ya, Pak, saya cross-check dulu. Saya ini menjawab berdasarkan pengalaman saja, Bapak Ibu. Ya, Saya mengalami sendiri ya, Bu ya. tinggi. Karena itu yang lebih ngena jadinya kan. Karena kita yang mengalami. Oke, sebentar. Di satu, saya buka lagi file yang lain. Ya, namanya hal baru baru sekarang ya udah tua baru kenal beginian ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita baru tulis artikel kalau selesai meneliti gitu ya. Padahal itu kan prosesnya panjang banget. Ternyata tanpa meneliti pun bisa Bisa Bu ya? ada peluangnya untuk masuk artikel di jurnal bereputasi itu gitu. Oke. Nah, ini sebagai contoh saya share screen kan. Oke. Bentar. Nah, ini PowerPoint yang saya buat bahwa novelty itu saya landaskan pada analisis bibliometrik yang ada gitu. Nah, ini bibliometrik yang saya lakukan berdasarkan pada kata kunci yang ada di judul, baik di variabel respon maupun di variabel terikat gitu. Nah, ini seperti ini, AD and Science Education.
Oh, nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Dan ibaratnya bagus lagi Pak Indra, kalau misalnya ini sudah dipublikasikan, berarti kan, wah sudah sohih lah ibaratnya kan begitu. Ibaratnya kan sudah di-review ya oleh reviewer jurnal kan. Oh, kalau fluida seperti ini tampilan co-occurrence-nya. Nanti kita sampaikan kan secara lisannya apa hasil analisisnya. Nah, ini untuk fluida statis, kemudian ini untuk keterampilan berpikir kritis, kemudian ini untuk problem solving. Nah, ini semua adalah variabel yang ada di judul saya. Nah, novelty-nya berdasarkan pada analisis bibliometrik ini. Nah, kemudian selain itu, tadi kan itu tadi ya letaknya kan di bagian proposal ataupun di tugas akhir kita selaku ini ya mahasiswa dalam hal disertasi begitu. Sebentar. Nah, berikutnya ini saya Kayaknya Bu Bisma karena udah sering melakukan beginian, jadi kayak nyandu gitu ya Bu ya, kayak manggil terus harus bikin lagi nih gitu-gitu ya Bu ya. tinggi karena pernah dulu itu saya buat analisis bibliometrik ini dalam waktu 3 hari, Bunda. Gila. Gitu. Nih mau bimbingan nih apa yang dikerjakan gitu ya sudahlah buatlah manuskrip bibliometrik. Oke, ini saya contohkan. Nah, ini adalah proposal yang didanai oleh Bima ya. Kebetulan tahun ini saya bantu ada 6 proposal untuk Wih. Bima dan semuanya itu didanai gitu ya. Nah, sama ketika di dalam proposal Bima itu kan ada bahasanya state of the art ya. Bagaimana Ya. kemudian kan peneliti menjudge gitu ya bahwa penelitian ini penting, penelitian ini ibaratnya belum diteliti oleh orang lain dan seterusnya. Nah, maka di semua proposal yang ada tuh saya gunakan analisis post viewer ini kayak gitu. Dan tadi seperti yang Bunda sampaikan kan, sebenarnya analisis bibliometrik ini apa? Menjadi salah satu cara kita gitu ya agar mempermudah dalam hal luaran publikasi. Maksudnya kan kalau kita menunggu data di lapangan itu diambil kan lama ya. Datanya diambil, kemudian dianalisis dan seterusnya. Sedangkan kita terutama yang penelitian didanai oleh hibah manapun gitu ya, itu kan pasti dituntut luarannya kan begitu. Iya Makanya biasa betul. saya ambil luaran itu yang pertama ya udah kita analisis bibliometrik dulu sebelum data lapangan itu diambil. Nanti kalau data lapangannya diambil lagi gitu ya, berarti kan kita punya luaran tuh lebih dari satu publikasi begitu. Nah, itu biasa sistem kerja yang saya lakukan bersama tim begitu. Satu lagi Bu, mau nanya Bu. Oke, silakan. Eh, Tadi misalnya kita kan udah memasukkan kata kunci di SPO tadi. Nah, Iya. untuk penulisan penentuan judulnya itu disesuaikan dengan jurnalnya atau seperti apa, Bu? Oke, dari kata kunci yang ada tadi kan misalnya bahas, nah bisa kita gunakan apa yang ada di Google Scholar ataupun yang ada di scopus.com ya, sebentar. Nah, ini sebentar saya contohkan. Misalnya nih kita buka di Google Scholar ya. Nah, ini kan bibliometrik analisis. Nah, ini banyak nih ya. Nah, kita ambil aja rentang waktunya. Yang terin ini gimana sih bahasanya gitu ya. Nah, bisa bahasanya begini ya. Oh, diskusi tentang apa topik Bapak Ibu ya. Nah, baru kemudian kan titik 2 literatur review and bibliometric analysis begitu. Atau nih langsung kata kuncinya apa? Bibliometric analysis dari 2015 sampai 2020. Atau bibliometriknya taruh di depan. Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of apa Kak, bidangnya Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal lihat nih dari beberapa artikel yang ada, silahkan dilakukan ATM begitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada lagi? Pak Ahmad tadi mau share screen. Oke, silakan. Silakan Pak Ahmad. Share screen ya, Bu. Dia silakan. Iya, ini sebentar. Di mana tadi punya saya?
Ini Bu, konsultasi sekalian ya. Ini rencana Oh, judul saya ini ya. oke, Mapping Financial Literacy Set 2001-2005, Bibliometric oke, and Empirical Insight. Nah, oke, kemudian pertanyaannya sih, saya ATM dari artikelnya Ibu sih, oke, artikelnya Ibu. Nah, ini kan hanya ada apa? 6 nih. oke, 6, berarti yang 6 ini apakah nanti muncul di metode ya Bu semuanya ya? betul, Nah, kalau di metode itu saya sudah buat kemarin sebenarnya. Nah, di metodenya itu seperti ini. Nah, ini juga apa namanya? Masih ATM. Ini oke, bahasanya seperti ini, ada database-nya, mm-mm, apa Scopus ya, karena dia punya lebih dari 43 lah. iya, 48 ribuan lah kalau nggak salah ya. 4.000 Scopus, kemudian ini datanya masih kemarin, data 9 Agustus. oke, Kemudian strateginya ini yang saya pakai kemarin. Eh, oke, kemudian ini screeningnya. Nah ini oke, lagi saya ATM dulu. eh jadi 102 Bu. Jadi oke, 102. Jadi 102. Nah kemudian saya juga menggunakan ini nanti apa Air Studio nih. iya, bagus tuh, Eh, udah anu mah ini ini intermediate ini mulai di saya advance kutip, gini mah. nanti saya kutip dari Kalau sini. kita elementary. Enggak, Bu. Karena saya lihat dari punya Bu Misbah aja ini kan. Oh, ada nih. Nah, kemudian saya ambil gambarnya karena saya sementara kesulitan untuk bikin apa eh, grafik yang interaktif seperti itu. Itu masih Oke, masih lemah sekali, Bu. Jadi oke, bisanya ya pakai Excel apa oke, pakai gambar yang tadi dicontohkan tadi Bu Misbah tuh, oke, yang di Smart tadi. Nah, seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang kemarin sudah saya perbaiki yang ini, oke, 10 jurnal rujukan. mm, Kemudian yang ini juga, yang ini, Bu, top 10-nya juga mm, sudah saya ambil, kemudian berdasarkan finding-nya. Nah, mungkin oke, nanti saya akan ikuti apa yang tadi Ibu buat di abstrak ya, abstrak untuk tadi, menjadi iya betul, apa namanya, eh, sumber apa rujukan namanya itu ya, nanti. rujukan lah untuk Mm, pendahuluan maupun abstraknya. Nah, saya tadi perhatikan Bu, kalau mm, Bu Misbah kan gambar yang ininya tuh, itu kok agak agak kok apa agak terang gitu ya, agak iya, terang. iya, Beberapa iya, saya iya. lihat agak terang di gambarnya. Nah, itu Iya. nambah kontras warnanya di sebelah mana ya Bu? Oke, Itu Bu, mungkin Bu, karena saya oke, lihat kok kalau begitu saya copy paste ke mm, Word, kok kayaknya agak buram kalau punya saya. oke, baik. Itu aja Bu. Kalau yang lainnya ini sementara pengerjaan. Masya Allah, sudah ada citasinya juga sebagiannya. Sudah Bu, yang top 10 ini untuk yang Ah ya, 10 yang ini top 10 sudah. authors tadi. Oke. Top 10 itemnya sudah Oke. dapat. Sudah Oke. dapat Bu. Sementara itu Bu, mungkin Oke, sarannya untuk yang membuat warna lebih kontras Bu. oke, baik. Makasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad nih luar biasa progresnya ya. Nah, Ya. jangan-jangan nanti pertemuan 8 udah siap submit ini ya, Masya Allah. Amin, amin. Amin. Oke. Nah, kalau masalah kontras sebenarnya tidak ada yang saya lakukan Pak Nggak ada ya? Pak Ahmad G. Mungkin karena nama saya juga ya, kan Miss Batu Lentera ya Pak. Iya, betul. Enggak apa bercanda, tidak ada hubungannya. Betul, Nah, betul. sebenarnya mah enggak ada yang saya ini kan, Pak. Nggak ada ya? Apa ininya enggak ada. Tapi mungkin ini, Pak Ahmad coba. Kalau ini kan kita ambil langsung dari Hmm. eh, clipboard yang ada di post viewer ya, yang di bagian sebelah kiri. Ya, ya. Nah, coba misalnya Bapak print screen dari keyboardnya Bapak. Warnanya gimana? Sama tidak? Print screen itu ya. Nah, Print ini screen Bu, yang di keyboard. yang di keyboard ya. Ini, Ya. ini, ini contoh nih. Mungkin Mm-mm. ini ya. Ini kan contoh nih satu nih. Oke, Ya. masih oke. Ini saya print screen yang F11 berarti ya. Tergantung laptop kita ya, masing-masing ada yang F11, ada yang tulisannya langsung print Oh screen. iya. Nah, Iya. iya, Ya enggak. nih. Coba di. Oke. Iya.
Ini saya buka, kemudian saya taruh di Word ya, Bu. Nggih. Ini saya apakah terlihat atau belum ya? Ini yang tampil masih post viewer. Pak Ahmad belum share screen semua jendela, Pak. Oh, bentar, bentar. Oke. Ya, ini saya pindahkan nih. Mana tadi ya? Nah, ini Bu. Ini tadi saya ambil barusan. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Oh, itu yang print screen ya. Terus kalau yang hasil dari Iya. screenshot post viewernya kan ada tuh di menu sebelah kiri tulisannya Nah, screenshot. ini bukan yang ini, bukan. Lainnya. Ah, Oh, samakah? bukan. Anunya masih Sebentar, sebentar, warnanya. sebentar. Oh, sebentar ya, Bu. Oke. Sambil ini Pak, saya izin Eh, menambahkan. Coba Bapak buka post viewer. ini saya buka, Bu. Yang tampil masih Microsoft Word. Nah, coba di Oke. share screen dulu. Saya izin menambahkan, kalau misalnya Bapak Ibu Nih. tidak suka bulatan, bisa digunakan persegi ya. Nah, caranya yang bagian mana? Pak Ahmad di sebelah kanan, itu kan ada tulisannya Hmm, circle ya. Ntar saya ambil Iya. keluar. circle. Nah, ada tulisannya frame. Coba diklik yang frame. Oh, Nah, yang ini. ya betul. Nah, ya kan dia berubah jadi kotak-kotak Bapak Ibu. Jadi ini mah Gitu masalah ya. style ya, mau yang bulat apa mau yang kotak tuh. Nah, Oke. kemudian ini juga bisa nih. Oh, saya latar belakangnya pengen yang hitam. Nah, Bapak klik yang paling bawah, Pak. Black background. Oh. Black background. Mm-mm. Nah, Wih. tuh jadi begitu. Oke. Atau mau cluster color yang lain silakan. Ini juga sama. Ini apa sifatnya hanya makeover ya, mempercantik gitu. Nah, Oke. kemudian Ini yang kalau cluster color berarti kalau ada 4 cluster itu berubah semua, Bu? ini Atau nanti beda-beda sifatnya ini gitu? aja. Dia tidak berubah, Pak, untuk warna yang di cluster Oh, tidak tidak berubah. ya? Mm-mm. Nah, paling Oke. nanti Bapak kalau mau terang tidaknya, kuat tidaknya, nanti ini bisa dirubah ya, oh maaf, ini bisa dirubah. Nah, terus kalau masalah tadi ya, oh kok kurang terang atau apa, nah coba tadi diubah warnanya. Bapak juga bisa mainkan nanti di sini nih. Nih kan ada apa nih, kekuatan nih, min strength ya. Ada min strength, ada max line. Ini kan berarti terkait ketebalannya juga, tuh nanti bisa Oh, diotak-atik. ini. Nah, mungkin di situ juga bisa. Bagian sini ya, Bu ya? Gih, sama yang di bawah itu. Betul. Biar lebih jelas Oke. misalnya kan gitu. Coba kita blacknya tidak dicentang, Pak. Nah, Ini. coba misalnya yang min strength itu kan min strengthnya 0 ya, yang di bawah. Nah, coba tuh Ya. ditambahkan misalnya. Ngaruh nggak dia Oke. untuk kejelasan? Kalau misalnya ngaruh, nah berarti silahkan nanti Bapak otak-atik di sana. Kalau 100 hilang deh garisnya, Bu. Oke, berarti mesti yang di bawah gitu ya. Nah, nanti silahkan di Ya. otak-atik di bagian sini. Iya, coba. Oh, dia kayaknya harus harus Tadi 0 ya Pak awalnya tadi. kalau nol mungkin bisa dia. Nah, iya. Kalau nol bisa dia. Oke. Nah, seperti itu mah. Oke. Mangga nanti di otak-atiknya seperti apa. Siap, siap, Bu. Siap, Bu. Kalau yang ininya weight-nya sama juga ya. Iji, Ini nah untuk yang Bapak mau apa? menampilkannya berdasarkan apa? Kalau Oh ini kan iya. karena masalah nama, ini kan co-authorship berdasarkan nama. Nah, salah Hmm, co-authorship berdasarkan authors maksud saya kan. Nah, author tadi kan kita mencarinya berdasarkan jumlah dokumennya. Nah, makanya yang muncul di Iya, sana weight-nya itu adalah yang dokumen begitu. siap. Oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak, lanjutkan ya Ya, sedikit lagi. ya, makasih. Oke, Saya stop share semuanya. ya. Tinggi, sama-sama Oke, stop Bapak. share. Ya. Nah, semoga manuskripnya Pak Ahmad bisa ini ya, menyemangati Bapak Ibu yang lain seperti itu. Boleh tanya ke Pak Ahmad, Bu? Ini silakan. Maaf, Pak Ahmad ya, saya nanya ya. Pak Ahmad, Siap Pak. saya Siap. lihat penampilannya sudah sangat bagus sekali tadi, termasuk referensinya sudah beneran itu. Itu cara penulisannya itu memang sudah pakai Mendeley atau gimana cara Pak Ahmad membuat referensi ini tadi? Itu aja pertama. Terima kasih. Iya, makasih Pak Elijah. Jadi kalau saya tadi kan yang top 10-nya apa namanya? Saya download ulang ke Mendeley betul.
Saya download ulang ke Mendeley karena eh, saya cari kalau di Scopusnya dia nggak kebuka tuh. Saya pakai kalau yang nggak kebuka saya pakai Sihab. Oh, Kemudian saya input manual Pak. Terus masuk ke Mendeley. Betul Pak. oke, sip. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya. Oke, Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Intinya kalau kita mencoba, nah insya Allah ya terbiasa dan bisa jadi bisa menemukan ini ya kesulitan begitu. Nah itulah yang kemudian nanti ya seperti Pak Ahmad tadi disampaikan gitu ya melalui Zoom ini seperti itu. Intinya mah Bapak Ibu lancar dikaji karena diulang ya. Bu Misbah izin, boleh Oke, saya silakan. saya mau nanya untuk mengambil 10 terbesar untuk negara maupun penelitinya. Oke, silakan. Ya, misalnya ini Bu, ini dari peneliti ya. Oke. Kalau untuk mengambil 10 terbesarnya itu dari mana Bu? Oke, bisa Ibu ambil karena misalnya berdasarkan dokumen ya, berarti Ibu Ya. ambil dari yang kolom H Ibu. Itu Oh, kan itu. kolom H itu berdasarkan dokumen, G. Berarti ini bisa di ini ya. Nah, Di itu silahkan diurutkan, G. Dari misalnya oh, terbesar ke terkecil. kenapa dia nggak mau? Di apa di blok dulu apa kolom H-nya. Nah, ya. Nah, baru di sort. Oke. Berarti seperti ini ya. Betul. Iya. Kalau misalnya tadi kalau dari citasinya berarti yang ini kebetulan nggak muncul citasinya. Berarti dari Betul, nggak citasinya. muncul. Karena kan waktu Ibu memproses post viewernya, kan biasa ada tulisannya kan, oh berapa minimum jumlah dokumen, kan kita tulis satu ya. Tapi kan kalau yang citasi biasa tertulisnya nol, makanya kemudian kan nggak muncul citationnya. Tapi kalau Iya. misalnya dibatasi juga, misalnya satu, minimal satu, nah maka bisa Iya. jadi ada begitu. Kalau yang ini Bu, G sama F itu untuk apa Bu? Untuk Nah, ini bagian apa untuk aja? kekuatan dari ininya. Apa? Kan kalau weight-nya tadi dari jumlah dokumen ya, berarti kan besar tidaknya bulatan. Nah, kemudian kalau linknya ini kekuatan yang si benangnya, apakah nanti di baratnya jaraknya dia lebih dekat, jaraknya lebih jauh, seperti itu. Oh ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Yunanto ini khusyuk sepertinya lagi menyusun nih beliau. Mangga Pak, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Sudah mau submit itu. Masya Allah. Pakai semedi dia Bu. Ya, wedding, gitu, tidak apa-apa Pak. Semoga di pertemuan ke-8 nanti bisa share screen ya Pak ya, progres artikelnya. Pokoknya mah Bapak Ibu, seberapapun progresnya, mau 50% ya, mau sudah 100%, silahkan nanti dipresentasikan saja di pertemuan ke-8 begitu. Jadi kan kita bisa melihat perkembangan dari Bapak Ibu. Mah. Oke, jika tidak ada lagi, kita cukupkan. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke, mungkin Mas Wildan silahkan. Baik, terima kasih Bu Misbah atas paparannya dan kita sudah tadi ya Bapak Ibu sudah sesi tanya jawab dan kemudian Bapak Ibu besok hari Senin kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang pendahuluan ya. Jadi Betul. kita akan membahas tentang bagaimana menuliskan pendahuluan nantinya dalam manuskrip Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal 2 pertemuan lagi, jadi tetap semangat Bapak Ibu. Nanti kita akan selesaikan di hari ke-8. Gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Kita akan ketemu lagi besok di hari Senin. Di jam yang sama, 7:30 malam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Nah, kasih terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sampai Besok. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Selamat berangkat ke Padang, Bu Musbah. Pulang kampung ya Pak ya. Oke, terima Musbah dan kasih Suhilang. Bapak Ibu. Coba lagi besok. Terima kasih.